Bab 2770. Jika ada kehidupan setelah kematian. Di langit berbintang, kultivator pedang itu berjalan pelan, tidak cepat, tapi lebih seperti jalan santai. Kultivator pedang itu menghabiskan seluruh hidupnya berpikir sambil berjalan. Banyak yang dia pikirkan, ilmu pedang adalah salah satunya. Ilmu pedang kultivator pedang ini adalah ilmu pedang tak berperasaan. Intisari ilmu pedang tak berperasaan tentu saja tidak peduli apapun. Jika tidak ada kekhawatiran di hati, pedang tidak akan memiliki ikatan atau pengekangan. Pedang semacam ini secara alami menakutkan. Selama ini, terutama setelah keluar dari alam semesta 4 dimensi, kultivator pedang itu merasa ada yang hilang. Selama ini, dia terus berpikir. Pengejarannya adalah ilmu pedang ekstrim, puncak ilmu pedang, dan ilmu pedang tak terkalahkan. Dia berjalan sangat cepat sehingga hanya sedikit orang yang bisa mengejarnya. Bisa dikatakan dia sudah mendahului alam semesta 3 dimensi dan alam semesta 4 dimensi. Di atas puncak ilmu pedang, sepi seperti salju. Itu kosong dan tidak nyata. Jalannya sudah hampir berakhir. Setelah akhir, apalagi? Lanjut berjalan. Bisa pergi. Bagaimana untuk pergi? Dia bukan wanita di atas awan, tujuannya selalu sederhana. Ingin dikalahkan. Dia hanya ingin dikalahkan. Kultivator pedang mengangkat kepalanya sedikit, matanya menatap awan melalui ruang yang tak terhitung jumlahnya. Di atas awan, di depan papan catur, wanita itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia melihat ke bawah dan tersenyum pelan. Sudah datangkah? Ilmu pedang paling tak berperasaan, sungguh luar biasa. Kultivator pedang menarik kembali pemikirannya. Dia mulai berjalan ke arah itu. Tempat itu bukanlah alam semesta 3 dimensi, bukan pula alam semesta 4 dimensi. Dia bisa merasakan keberadaan tempat itu, tapi dia tidak bisa merasakan lokasi di sana dengan tepat. Tentu saja, semua ini tidak penting, karena dia merasakan arahnya, itu sudah cukup. Adapun sepanjang jalan ke sana, tidak ada yang tak bisa dibereskan oleh satu pedang. Di atas awan, wanita itu masih bermain catur sendirian, tetapi kali ini dia tidak memiliki lawan. Sepertinya teringat akan sesuatu, wanita itu meletakkan tangan kanannya di pedang menjalani kebenaran dan menepuk pelan. Mung. Disertai dengan suara pedang bergema di atas awan, cahaya pedang tiba-tiba lurus ke bawah, dan kemudian melewati lapisan ruang, dan akhirnya pedang itu sampai ke langit berbintang di atas kepala kultivator pedang. Kultivator pedang mengangkat kepalanya dan ibu jarinya terangkat. Pedang terhunus. Di langit berbintang, 2 pedang saling menusuk bersamaan. Ujung pedang ke ujung pedang. Ses. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang tiba-tiba terbuka dan hancur. Setelah beberapa saat, pedang mendarat dengan mantap di depan papan catur di atas awan. Di samping pohon dewa, wanita itu menatap awan sambil berkata sambil tersenyum, menarik juga. Kultivator pedang itu tidak berkata apa-apa, dia menyerungkan pedangnya, dan lanjut berjalan maju. Bagi kultivator pedang, dia tidak takut lawan yang kuat, tetapi takut lawannya tidak cukup kuat. Alam semesta 3 dimensi, di atas kota Wanji yang hancur, satu demi satu cahaya pedang tiba-tiba mekar di langit seperti kembang api. Dimanapun cahaya pedang itu lewat, lapisan ruang akan hancur dan musnah, dan segera, seluruh langit menjadi sebuah jaring laba-laba besar. Segera, kedua sosok itu terpisah dari langit. Warrior yang berdiri dengan pedang di tangan, ruang di bawah kakinya bergetar hebat, dan 100 kaki darinya adalah Yanjo Yan itu. Sejak pertarungan hingga sekarang, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain.
Yan Zhouyan melihat sekeliling di bawah. Saat ini alam semesta 4 dimensi berada di atas angin. Setelah para master alam semesta 3 dimensi mati semua, alam semesta 3 dimensi pada dasarnya sudah tamat. Tentu saja, dia sangat jelas bahwa yang terpenting sekarang adalah pemuda di depannya. Keberadaan pemuda ini akan mengubah segalanya. Yan Zhouyan sedikit merenung, lalu berkata, "Warrior Yang, kenapa kamu bersikeras menjaga alam semesta 3 dimensi ini? Jika kamu memilih untuk pergi, kamu bisa berjalan lebih lama dan lebih jauh." Warrior yang tertawa kecil, "Yan Zhouyan, jika kamu pergi, kamu juga bisa berjalan lebih lama, kan?" Yan Zhouyan menatap warrior yang untuk waktu yang lama, dan akhirnya, sorot matanya berubah menjadi rumit. "Kamu dan aku adalah tipe orang yang sama, tapi sayangnya, posisi kita berbeda. Jika aku membunuhmu, jangan khawatir, aku akan melepaskan semua orang terdekatmu, itu adalah rasa hormatku padamu." Warrior yang berkata sambil tersenyum, "Kamu benar, kita berada di posisi yang berbeda." Saat mengatakan itu, dia melirik ke bawah. Seluruh Wanji sudah terperangkap dalam api perang. Kekacauan. Dia belum pernah melihat dunia yang begitu kacau. Apalagi saat ini, ketika Master Alam Semesta 4 Dimensi memasuki Alam Semesta 3 Dimensi, Alam Semesta 3 Dimensi sendiri sudah dalam keadaan kacau balau. Dia, warrior yang, bukan orang yang baik hati, dia juga bukan orang yang memikirkan semua makhluk di dunia. Namun, satu hal yang pasti adalah dia bisa merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan pihak yang lebih lemah. Karena dia dulu lemah. Mungkin kasihan, mungkin simpati, mungkin sesuatu yang lain, dia merasa dia harus melakukan sesuatu. Jika dia berpikir begitu dalam hatinya, dia secara alami akan melakukannya. Apalagi dia sekarang diikuti oleh sekelompok orang, dunia perang, sekte belantara, setiap kekuatan utama Wanji, Shiro, Vero, Shilla King. Bertarung. Hanya bisa bertarung. Warrior yang menarik kembali pikirannya dan menatap Yan Zhouyan. Kali ini, dia tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia mengetuk jari kakinya dan menukik seperti elang. Pada saat ini, Yan Zhouyan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ses. Di langit, suara sobek yang tajam tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara ruang yang terkoyak oleh tubuh Yan Zhouyan. Warrior yang menukik ke bawah, tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, sebuah tinju yang menyala telah menyapu ke arahnya. Jurus ini sudah dia rasakan berkali-kali. Guntur Dewa ini sendiri sebenarnya tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah bahwa Guntur Dewa ini telah sepenuhnya terintegrasi dengan Yan Zhouyan. Kekuatan yang dikerahkannya bukan 1 atau 2, dan Shiro tidak berpengaruh padanya. Karena Guntur Dewa adalah Yan Zhouyan, dan Yan Zhouyan adalah Guntur Dewa ini. Shiro tidak bisa menahannya sama sekali. Tidak berani gegabah, warrior yang menginjak ringan dengan kaki kanannya dan naik ke langit dengan pedangnya. Mung. Suara pedang menghancurkan langit. Seberkas cahaya pedang menusuk di atas kepalan tangan itu. Boom. Langit bergetar hebat, dan keduanya berpisah, tetapi segera, warrior yang tiba-tiba melompat dan menebas ke arah Yan Zhouyan. Pedang ini hanya memiliki kecepatan dan kekuatan, juga ada niat jurus hidup dan mati. Untuk menghadapi Yan Zhouyan, hampir setiap jurus warrior yang adalah jurus hidup dan mati, karena dia tidak berani memiliki gegabah sama sekali. Jika tidak sepenuh tenaga, mungkin saja dia akan mati. Yan Zhouyan juga tidak berani gegabah dalam menghadapi pedang warrior yang. Setiap pedang warrior yang memiliki niat hidup dan mati. Jika dia tidak hati-hati, dia akan kalah. Yan Zhouyan mengepalkan tangan kanannya dengan erat,
dan dalam sekejap, nyala api langsung menutupi seluruh tubuhnya. Kedua tangannya disatukan, di atas tangannya, nyala api guntur dewa terus bergetar. Pada saat ini, seluruh ruang antara langit dan bumi menjadi panas. Pedang tiba, boom. Disertai dengan suara gemuruh, api guntur dewa di sekitar Yan Zhouyan menyebar kemana-mana. Yan Zhouyan sendiri juga mundur. Pada saat Yan Zhouyan mundur, warrior yang tidak berhenti, tetapi bangkit dan datang, menebaskan pedangnya satu demi satu. Satu demi satu hidup dan mati. Bum bum bum. Di seluruh langit, suara pedang dan ledakan terus bergema. Yan Zhouyan terus mundur ke belakang. Dalam waktu singkat, dia sudah mundur ke langit berbintang yang tak berujung. Medan perang keduanya telah bergeser. Melihat adegan ini, kepercayaan dan momentum seluruh alam semesta tiga dimensi melejit. Dari awal hingga sekarang, yang paling mereka takuti adalah warrior yang tumbang. Begitu warrior yang tumbang, semua orang akan tamat. Karena tidak ada lagi yang bisa menghentikan Yan Zhouyan ini. Namun sekarang, ternyata warrior yang bisa menekan Yan Zhouyan. Hal ini membuat momentum dan kepercayaan diri alam semesta tiga dimensi hampir meledak. Di bawah, Feroding berjalan perlahan menuju suatu tempat di kejauhan, dan di sampingnya ada Tetua Chen. Meski Tetua Chen adalah alam takdir, kekuatan tempurnya sungguh mengharukan. Feroding meninggalkan kota Wanji yang hancur dengan Tetua Chen. Mereka sampai di suatu tempat di gunung. Feroding bertepuk tangan ringan, dan tak lama kemudian, sekelompok orang berbaju hitam muncul di depan Feroding. Sekitar 30 orang. Pemimpinnya, orang berbaju hitam, berlutut di depan Feroding. Salam, Tuan Perencana. Ini semua adalah Master Klan Dewa. Feroding mengangguk pelan. Bagaimana persiapannya? Orang berbaju hitam berkata, semuanya sudah siap. Feroding berjalan maju dengan Tetua Chen, dan tak lama kemudian, tidak jauh di depan mereka, sebuah dataran yang luas muncul. Luas dataran ini ada puluhan ribu kaki, di atasnya penuh dengan segala macam rune misterius. Tetua Chen menatap Feroding. Nona Ding, ini. Feroding berkata pelan, ini adalah formasi yang dibuat klan dewa sejak lama. Tentu saja, di depan Tetua Chen, formasi ini tidak layak disebut. Tetua Chen berkata dengan suara berat, apakah kamu ingin aku membuat ulang sebuah formasi? Feroding mengangguk, bisakah? Tetua Chen diam. Feroding, alam semesta tiga dimensi lemah. Tanpa tambahan formasi, tidak mungkin melawan para master alam semesta dimensi itu. Di sini ada tempat-tempat alami, juga ada energi spiritual dari labu energi spiritual yang aku bawa dari Siro, tenaganya juga cukup. Sambil mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Tetua Chen. Tetua Chen mengangguk, kalau begitu ayo kita mulai. Feroding mengangguk kecil, melirik orang berbaju hitam tak jauh dari sana. Kata-kata Tetua Chen adalah kata-kataku. Orang berbaju hitam berlutut. Baik. Feroding berbalik dan pergi. Saat meninggalkan pegunungan, Feroding tiba-tiba berhenti. 100 kaki di sebelah kanannya berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu adalah Kaisar Li. Kaisar Li menatap Feroding dengan dingin, kamu adalah wanitanya warrior yang kan? Feroding tersenyum kecil, kalau aku tidak salah, kamu seharusnya tidak berani mendatanginya, jadi kamu ingin datang ke orang-orang di sekitarnya untuk mengancamnya, kan? Mata Kaisar Li sedikit menyipit, niat membunuh tidak tersembunyi di sorot matanya. Feroding berkata ringan sambil tersenyum, Kaisar Li, dulu kamu adalah seorang tokoh besar juga, aku tidak menyangka kamu melakukan hal seperti ini. Namun, dapat dimengerti bahwa anjing akan melompati tembok ketika panik. Kaisar Li berkata dengan datar,
ada lagi yang ingin dikatakan. Feroding tersenyum kecil, dia menengadah ke langit berbintang, kekuatannya tidak terlalu tinggi, sehingga dia bahkan tidak bisa melihat sosok warrior yang. Namun dia tahu bahwa warrior yang ada di ruang itu. Pada saat ini, di benak Feroding muncul satu demi satu adegan masa lalu dengan warrior yang. Feroding dengan lembut membelai rambut di sekitar telinganya. Sebenarnya, aku ingin mengucapkan kata maaf padamu. Itu selalu ingin kukatakan, tapi sayangnya, tidak pernah ada kesempatan bagus. Sekarang, orang yang kucintai, jika ada kehidupan setelah ini, aku hanya ingin menjadi wanitamu. Di kejauhan, Kaisar Li hendak menyerang. Boom! Seluruh tubuh Feroding tiba-tiba terbakar. Bersambung.